Halo, berkah dalam. Jumpa lagi dalam OMG Gembrobios, orang muda Gregorius dalam gerakan mengobrol, rodok berbobot, ning yo santai. Obrolan kita kali ini bertema Carlo Acutis dan Aku. Kita dengarkan kisah singkatnya dulu ya. Carlo Acutis lahir pada 3 Mei 1991 dan meninggal pada 12 Oktober 2006 saat usia 15 tahun karena leukemia. Carlo sangat aktif di dunia maya, suka main game dan belajar coding saat kecil. Namun, ia sangat menyukai Ekaristi hingga ia membuat situs tentang mukjizat Ekaristi dalam miracolieukaristi.org. Carlo sangat terinspirasi oleh Yesus dan percaya mukjizat terjadi melalui Ekaristi. Bahkan saat sakit pun ia tidak merasa menderita. Carlo Acutis dibeatifikasi pada 10 Oktober 2020 oleh Paus Fransiskus di Assisi. Dia dijuluki oleh media sebagai Santo Pelindung Internet. Nah, banyak kisah dan nilai-nilai Carlo Acutis yang bisa kita teladani. Kira-kira OMG Nian paling terkesan dengan nilai yang mana ya? Ayo silahkan. Saya Johan. Hal yang berkesan dari Carlos Acutis bagi saya, selain pintar, dia rajin mengikuti misa setiap hari, rajin mengaku dosa, rajin berdevosi kepada Bunda Maria, di mana hal itu sangat susah untuk saya tiru. Nama saya Tara. So, dari apa yang saya ketahui tentang Carlo, oh my god, he is a such wonderful guy. Apa yang membuat saya tertarik? He only 15 when he died. He live such a normal person like us. Dia suka binatang. He makes fun things. He like video game and sport. Bahkan dia pun juga naksir teman sekelasnya. Tapi apa yang bikin beda? Satu hal yang saya soroti, dia pergi misa tiap hari. Oh come on, kita hampir 7 bulan gak ke gereja karena COVID. Dan siapa sih di sini yang masih tetap rajin ikut misa online Ekaristi Sabtu atau Minggu? Be honest dari kalian semua, siapa yang masih rutin? Dia tiap hari loh ke gereja, dan harusnya lah kita bisa setidaknya sedikit mencontoh tentang dia selama ini. Let's say dengan misa online lah tiap hari, simple. You can take your free time wherever it is, maksimal 1 jam lah untuk misa online. Kalau dibilang susah, ya maybe susah, but the point is konsistensi mengingat Tuhan dalam diri kita. Saya Saputro. Yang buat terkesan dengan Santo Carlo Acutis yaitu dia tidak sombong dan mengabarkan kabar baik ke semua orang, walaupun dia orangnya pintar dan jenius dalam IT maupun yang lainnya. Terima kasih. Kesan saya terhadap Santo Carlo Acutis itu ternyata masih ada ya orang yang hobinya misa harian, berdoa rosario, dan menerima sakramen tobat. Selain itu juga Santo Carlo Acutis peduli dan berempati pada sesama, terutama yang berkekurangan. Hai, saya Ian. Ya, Carlo Acutis ya. Yang menarik mungkin untuk saya itu bahwa dengan faktanya dia kaum milenial, tapi dia masih mau menghayati Ekaristi, tidak seperti kaum milenial yang zaman sekarang, dan mau membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Padahal dengan faktanya kaum milenial sekarang gak peduli apa-apa. Dan meskipun dia sakit leukemia pada waktu itu, dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan tetap memikirkan orang lain dan masih membantu mereka. Halo, namaku Elisa. Kalau ditanya tentang Carlo Acutis, Carlo Acutis itu yang masih muda itu kan ya.
yang diangkat jadi beato tuh kan ya, yang meninggal karena leukemi. Masih muda kok bisa ya punya penghayatan yang luar biasa akan perayaan Ekaristi. Kan bikin yang tua gini jadi malu. Berarti kita semua harus belajar lebih menghayati perayaan Ekaristi. Bukan supaya jadi beato, beata atau jadi santo-santa juga, tapi supaya kita hidup, menjalani hidup di dunia dengan Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Gitu. Hal menarik tentang Carlo Acutis bagi saya adalah ia peduli terhadap anak-anak, pengemis, penyandang disabilitas, dan tunawisma. Ia juga mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi dan coding web dengan membuat website tentang mukjizat Ekaristi. Saya Diksi. Yang membuat terkesan adalah meskipun suka game, internet, membuat animasi, tapi tidak lupa untuk menjiwai Ekaristi Kudus dan percaya penuh adanya mukjizat Ekaristi. Jos tenan. Oke, itulah pendapat dari orang muda Gregorius. Tentu Anda semua punya pendapat sendiri kan? Kita sebagai orang muda Katolik punya teladan kekinian dalam diri Carlo Acutis. Yuk, mari kita semakin terinspirasi Yesus dan mengabarkan Injil sesuai bidang keahlian kita. Demikian obrolan kita kali ini. Sampai jumpa, berkah dalam.